Buat saya wajar-wajar saja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, melakukan segala upaya untuk apa? Untuk supaya kasus ini terang benderang. Tanggal 31 sidang pertama. Jadi sudah resmi, sudah ada nomornya, bahkan sudah ada tanggal sidangnya. Tanggal 31 sidang pertama. Ya mungkin kalau ada alat bukti yang tidak ditonjolkan atau ada alat bukti yang hilang, ya kalau saya sih lihat bahwa yang digugat harusnya Kapolda Jawa Barat. Polemik panas kasus tewasnya dua sejoli, Vina dan Eki, tampak semakin meluas. Sampai-sampai orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia pun sampai terseret. Seperti diketahui, Kapolri telah digugat secara resmi beberapa waktu yang lalu oleh Herwanto Nurmansyah selaku Ketua Relawan Sahabat Kapolri, sekaligus tim kuasa hukum Saka Tatal dalam perjuangannya mencari keadilan. Dan pada tanggal 31 Juli 2024 mendatang, sidang perdana akan resmi diselenggarakan. Langkah tegas Herwanto Nurmansyah dalam menggugat Kapolri pun mendapat dukungan dari Presiden Kongres Advokat Indonesia yang ikut berharap bahwa aksi itu dapat memberikan cahaya terang di kasus Vina yang kini bak diselimuti awan hitam. Lantas, seperti apa persiapan Herwanto Nurmansyah dalam menghadapi gugatannya? Serta bagaimanakah pula dukungan Agustinus Nahak? Buat saya wajar-wajar saja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, melakukan segala upaya untuk apa? Untuk supaya kasus ini terang benderang. Bagi kami juga, sikap terhadap apapun tindakan, adanya ketidakadilan, adanya kesewenang-wenangan, itu adalah sebuah cita-cita hukum dan harus dijalankan. Bahwa ada kasus di Cirebon seperti Vina misalnya, ya kita harus bersikap bahwa salah satu faktor yang harus penting dalam hukum itu adalah keadilan, penegakan keadilan. Nah dalam hal ini Wasekjen yang kita minta untuk memberikan kontribusi lebih positif dan lebih banyak terhadap perbaikan-perbaikan dan mengungkap kasus ini sampai hakikat keadilan itu bisa betul-betul keluar. KAI tentu juga ingin berkontribusi kepada negara untuk itu dan Wasekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Udah alhamdulillah tadi saya dapat kabar langsung di SMS dari Mahkamah Agung tanggal 31 sidang pertama. Jadi sudah resmi, sudah ada nomornya, bahkan sudah ada tanggal sidangnya. Tanggal 31 sidang pertama. Setiap advokat itu memang punya profesi atau perintah undang-undang itu boleh melakukan segala upaya, langkah hukum yang dianggap perlu supaya membuat terang suatu perkara gitu loh. Jadi wajar-wajar saja kalau memang Pak Herwanto melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan gugatan kepada Kapolri ya. Karena siapapun boleh digugat kalau kita merasa bahwa ada hal yang perlu diperjelas atau ada putusan pengadilan yang bisa menjadi salah satu jurisprudensi di dalam menangani satu perkara. Sebenarnya kan kasusnya kan di Polda Jawa Barat ya. Ya mungkin kalau ada alat bukti yang tidak ditonjolkan atau ada alat bukti yang hilang, ya kalau saya sih lihat bahwa yang digugat harusnya Kapolda Jawa Barat. Tapi karena Kapolda Jawa Barat di bawah artinya atasan dia adalah Kapolri, ya sebenarnya tidak ada persoalan juga kalau gugatnya langsung ke Kapolri karena seluruh Polda itu kan di bawah naungan daripada Kapolri. Artinya silakan. Saya juga sudah komunikasi dengan Bang Reza Indragiri. Besok saya juga diundang sama Bang Reza Indragiri di podcastnya untuk membahas masalah gugatan terhadap Kapolri ini. Saya juga sudah menyampaikan bersedia nggak beliau jadi saksi ahlinya. Beliau menjawab bersedia. Sehingga besok saya diundang ke podcastnya sekaligus diskusi terkait nanti kalau seandainya saya akan mengajukan saksi ahli ya. Yang pertama Bang Reza Indragiri, terus juga ada ahli juga dari universitas sudah kita persiapkan. Tetapi pertanyaan saya, yang mana itu loh? Yang digugati apa gitu loh? Saya juga sampai saat ini belum tahu isi daripada gugatan tersebut karena menurut rekan saya itu sudah terregister. Artinya pengadilan wajib untuk menerima gugatannya. Tetapi pengadilan juga nanti akan dalam melihat daripada isi gugatan ini masuk dalam ranah hukum perdata atau bukan gitu loh.
Kalau memang masuk ke dalam hukum perdata, udah pasti pengadilan juga akan mengagendakan untuk sidang ya, untuk supaya apa yang menjadi isi gugatan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan daripada pengadilan yang mana tempat rekan Herwanto dan tim melakukan gugatan tersebut. Ya, alasannya ini perbuatan melawan hukum ya. Ini perihal gugatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada CCTV dan handphone yang harusnya dibuka ya. Ini kok tidak dibuka. Nah, kami menganggap ini adalah perbuatan melawan hukum. Kasus Vina ini kan sudah kemana-mana yang tidak lagi searah dengan tujuan pokoknya adalah penegakan hukum, tapi justru udah melebar kemana-mana yang mengakibatkan kejenuhan, keresahan terhadap masyarakat, keresahan masyarakat melihat daripada kasus ini itu loh. Ini mana yang menjadi hal pokok yang harusnya adalah penegakan hukum, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh tim lawyer daripada Peggy, dan akhirnya Peggy sendiri kan posisinya sekarang ini kan sudah bebas atas dasar gugatan terhadap pra-peradilan ya, terhadap penetapan status daripada Peggy tersebut. Dan saya juga berharap supaya kepada teman-teman advokat untuk di seluruh Indonesia, baik senior atau junior, mari kita menjaga marwah ini. Saat ini sudah kemana-mana, masyarakat juga sudah jenuh, bahkan sudah gerah juga melihat tingkah laku daripada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang justru mempeributkan soal privasi masing-masing gitu loh. Bukan lagi bicara tentang pokok perkara atau bicara tentang masalah hukum untuk edukasi hukumnya, memberikan bantuan hukumnya, bahkan juga memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Justru malah membuat gaduh gitu loh. Ya kan? Saling ribut antara advokat, saling lapor, saling ini dan lain sebagainya, akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Stop sudah urusan kegaduhan ini yang ditimbulkan oleh beberapa teman saya sebagai advokat. Mari kita fokus ke profesi kita. Undang-undang advokat jelas bahwa seorang advokat harus menjaga yang namanya officium nobile. Tuntutan yang dilayangkan Herwanto Nurmansyah tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, kejanggalan demi kejanggalan nampak terus bermunculan dan mengiringi proses penyidikan kasus Vina yang penuh dengan lika-liku. Mulai dari penghapusan 2 DPO yang dinilai fiktif hingga terjadinya salah penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Dan mirisnya, kejanggalan pun tak berhenti sampai di situ saja. Lantaran, menurut Herwanto, rekaman CCTV dan 6 buah telepon genggam yang diamankan pada saat penangkapan 8 tersangka belum juga diperiksa hingga sampai saat ini. Oleh karenanya, dengan mengambil langkah tegas seperti melaporkan Kapolri, Herwanto Nurmansyah berharap alat-alat bukti seperti CCTV dan 6 buah telepon genggam itu dapat dibuka dalam persidangan. Lantas mungkinkah langkah ini dapat memenangkan PK Saka Tatal serta membebaskan terpidana lainnya? Kalau seandainya gugatan kami diterima, artinya bisa membuka 6 handphone yang disita plus CCTV itu, kalau memang bisa dibuktikan ternyata bukan pelakunya mereka, kan ini bisa saya persembahkan juga buat 8 terpidana, kan dia bisa bebas gitu. Ya sebenarnya kan kalau itu kan kewenangan penegak hukum ya, sebenarnya pihak kepolisian boleh dong. Di mana sih handphonenya, CCTV-nya di mana waktu itu kan bisa dilihat apakah itu masuk ke dalam ranah alat bukti atau tidak. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa dibuka, buka sajalah, terang benderang saja. Karena kasus ini saya lihat sudah tidak lagi mengarah ke penegakan hukum, tapi sudah kemana-mana yang mana tidak bisa kita kendalikan lagi gitu loh. Makanya saya minta kepada teman-teman advokat, rekan-rekan saya untuk supaya stop sudah ya membuat kegaduhan di masyarakat, apalagi saat ini saling nyerang, privasi bahkan kata-kata yang tidak senonoh yang diperdengarkan kepada masyarakat, itu kan bukan bentuk daripada pribadi advokat. Artinya advokat kan bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, pencerahan hukum, bahkan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak seperti yang saat ini dipertontonkan di publik. Bahkan muncul gambar-gambar, muncul video-video yang tidak senonoh yang jadi lelucon itu loh. Makanya saya heran, kalau CCTV itu kan tidak ada hubungan dengan kejahatan kan. Kalau handphone oke lah, dianggap mungkin ini sebagai alat melakukan kejahatan. Tapi itu kan mesti diuji juga isinya, apakah ini benar-benar digunakan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Nah kalau CCTV kan nggak ada hubungannya sama sekali. Digunakan buat kejahatan enggak, hasil dari kejahatan enggak, dipersiapkan untuk melakukan kejahatan enggak. Aslinya CCTV nggak ada hubungan sama sekali. Disitanya juga dari minimarket. Harusnya kan ketika ini diambil kan dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran.
Lah ini ngapain 8 tahun dipegang-pegang aja, handphonenya dipegang-pegang aja, terus juga CCTV-nya dipegang-pegang aja. Dan itu ternyata bukannya tidak bisa dibuka, belum dibuka. Nah sekarang saatnya lah, kalau memang pihak polisian mau mengungkapkan kebenaran, dan juga hakim ini, terutama hakim nih, kalau hakim pengen tahu, penasaran apa yang terjadi 2016, kabulkan aja gugatan kami. Kalau mau fair, sederhana sebenarnya, buka CCTV, lihat detik demi detik kejadian tersebut. Gitu. Betul nggak sih gitu, kejadian tersebut sesuai dengan putusan pengadilan yang memberikan hukuman yang sudah inkrah kita sebut, hukuman seumur hidup. Dan Saka Tatal bebas karena anak waktu itu kan, jadi ancaman hukumannya atau putusannya hanya 8 tahun, dapat remisi dan lain-lain. Kalau seumur hidup kan tidak dapat remisi, kecuali mundur lagi atau menunggu KUHP yang baru kita gitu kan. Jadi angka misalnya, nah itu baru ada remisi umum dan remisi khusus. Jadi sekarang mereka yang ada di dalam tahanan atau di rutan atau lapas, kalau melakukan PK dan PK-nya di-approve oleh majelis hakim, itu akan jadi sebuah peristiwa hukum yang kalau menurut saya tidak patut gitu loh, proses awalnya. Jadi di situ Propam harus masuk, ganti semua kalau menurut saya, semua penyidik yang ada sekarang. Itu yang harus dilakukan oleh terpidana dan penegak hukum lainnya. Agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Pina ini peristiwa kecelakaan. Nah ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Di sisi lain, persiapan Saka Tatal dalam menghadapi peninjauan kembali nampak sudah betul-betul matang. Ketika ditemui secara langsung, Krisnamurti, selaku salah satu kuasa hukum Saka Tatal, dalam proses ini pun membenarkan hal tersebut. Terlebih, belum lama ini sebuah kesaksian baru telah muncul di masyarakat, di mana salah satu saksi tahun 2016 bernama Dede membenarkan jika dirinya memberi keterangan yang telah disusun rapi oleh Ibtu Rudiana. Dengan setumpuk bukti dan kesaksian ahli yang telah dipersiapkan itu, pihak Saka Tatal pun optimis dapat membongkar kasus Vina yang sejak awal sudah dinilai sebagai peradilan sesat. Sudah hampir 100%, persiapan kami sudah cukup. Artinya dengan koordinasi berbagai tim, dengan pendapat ahli yang kami komunikasikan dari WA Group, kami yakin insya Allah bahwa PK kami juga optimis akan dapat dikabulkan. Kalau kita tarik kembali lagi dalam kasus Peggy telah dibebaskan dalam pra-peradilannya, lalu telah ditetapkan dalam putusan pengadilan adanya 3 DPO, 2 sudah dianulir. Nah kalau Peggy itu bebas, tidak ada Peggy yang lain, berarti kan 3 DPO ini juga fiktif. Rangkaian ceritanya kan terputus, adanya ketidaksesuaian. Nah kalau adanya ketidaksesuaian, saksinya juga diarahkan untuk memberikan keterangan yang palsu, lalu 3 DPO ini fiktif, apakah kasus dengan masih ada? Inilah yang kami ragukan. Jadi semakin hari semakin terang untuk menuju PK. Lalu kami kemarin sudah berkoordinasi dengan penasihat hukumnya Peggy untuk kami minta Peggy hadir sebagai saksi di dalam sidang PK kami. Insya Allah Peggy akan datang dan bersedia. Yang kedua dengan Liga Akbar pun juga kami sudah berkomunikasi. Liga Akbar juga sudah bersedia. Nah kami lagi sedang membangun komunikasi untuk dia di dalam keterangan barunya untuk hadir di dalam persidangan PK kami. Semalam saya mendapatkan
dari YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, ada wawancaranya Kang Deddy Mulyadi itu dengan Dede. Dede itu adalah sebagai saksi. Dede dalam wawancaranya itu mengatakan dia itu malam itu dia tidak ada di lokasi, dan malam itu dia tidak tahu tentang adanya peristiwa itu terkait masalah lempar batu, lempar ini dan sebagainya. Dia hanya diajak Aep ke Polres. Sampai di Polres dia bertemu dengan Rudiana. Setelah dia bertemu dengan Rudiana, lalu diarahkan seluruh keterangan BAP-nya oleh Rudiana. Lalu dia tanya sama Aep. Aep mengatakan untuk mengikuti aja arahan dari Pak Rudiana. Itu yang saya dengar saya lihat dari wawancaranya semalam. Adanya keterangan dari Dede dan Aep ini mengakibatkan adanya 7 terpidana dengan hukuman seumur hidup. Benar. Nah justru kan kalau saya lihat dari wawancara itu kan Dede dari awal kasus ini viral dia udah gelisah. Cuman bagaimana mau mengungkapkan sebuah kebenaran. Rasa ketakutan itu dari hasil rundingan keluarga menyetujui untuk dia membuka kasus yang sebenarnya. Lah kalau sudah dirangkai ini kronologisnya semua dari awal, ini kan berarti kan peradilan sesat. Ini yang membahayakan untuk kita semua. Maka kita yakin dengan bukti-bukti baru kita optimis bahwa 7 terpidana itu juga bukan pelakunya dan Sakatata juga bukan pelakunya. Ini angin segar buat kami juga dengan adanya kemarin bebasnya Peggy. Lalu ditambah lagi sekarang hadirnya Dede yang menerangkan bahwa BAP yang 2016 yang mengakibatkan adanya terpidana hukuman seumur hidup dan Sakatata yang dihukum 8 tahun ini, itu semuanya fiktif. Nah ini kan membuat kami menjadi semakin terang adanya kasus peristiwa ini. Kami berkeyakinan bukan seperti yang ada seperti kemarin-kemarin itu di 2016. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.